Cerita horor yang konon katanya merupakan kisah nyata beberapa mahasiswa yang sedang KKN kuliah kerja nyata di Desa Penari. Disebutkan, kejadian itu terjadi pada tahun 2009 silam dan menghilangkan 2 nyawa mahasiswa yang ikut dalam KKN tersebut. Cerita KKN Desa Penari itu viral setelah penulis dengan akun Twitter @simpelm81378523 membuat beberapa serialnya sejak 24 Juni hingga 25 Juli 2019. Seminggu terakhir cerita ini menjadi tanda tanya di kalangan netizen. Namun sang penulis enggan membeberkan lokasi kejadiannya. Alasannya, permintaan orang yang langsung mengalami kisah tersebut. Kisah itu ternyata memiliki 2 versi. Tagar mencoba merangkum versi pertama yang dibuat melalui cerita dari sudut pandang Widya, salah seorang mahasiswi yang ikut dalam KKN tersebut. Malam ini, saya akan bercerita sebuah cerita dari seseorang yang menurut saya spesial. Kenapa? Karena saya sedikit gak yakin bakal bisa menceritakan setiap detail yang apa beliau alami. Sebuah cerita tentang pengalaman beliau selama KKN di sebuah desa penari. Sebelum saya memulai semuanya, saya sedikit mau menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya, penulis tidak mendapat izin untuk memposting cerita ini dari yang empunya cerita, karena beliau memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal yang meliputi kampus dan desa tempat KKN diadakan. Tetapi, karena penulis berpikir bahwa cerita ini memiliki banyak pelajaran yang mungkin bisa dipetik terlepas dari pengalaman sang pemilik cerita, akhirnya kami sepakat bahwa semua yang berhubungan dengan cerita ini meliputi nama kampus, fakultas, desa, dan latar cerita akan sangat dirahasiakan. Jadi buat teman-teman yang mendengar cerita ini, yang mungkin tahu atau merasa familiar dengan beberapa tempat yang meski disamarkan ini, dimohon untuk diam saja atau merahasiakan semuanya, karena ini sudah menjadi janji penulis dan pemilik cerita. Tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2005-2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus, terlihat satu orang tampak menyendiri, yaitu Widya. Begitu anak-anak lain memanggilnya. Ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. Di dalam percakapan telepon tersebut, seorang temannya memberitahu bahwa dia sudah menemukan tempat KKN. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. Saat itu juga Widya segera mengajukan proposal KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda dengan minimal anggota 6 orang. Singkat cerita, surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada kedua orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. Karena mendengar anaknya akan KKN di kota tersebut, ibunya pun bertanya, apa nggak ada tempat lain, kenapa harus kota itu? Wajah ibunya menegang. Di sana tempatnya bukannya hutan semua, tidak bagus ditinggali oleh manusia, kata ibunya Widya. Namun setelah Widya menjelaskan ke ibunya bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Setelah ibunya mendengarkan penjelasan Widya, lalu ibunya berkata, perasaan ibu nggak enak, apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi? Widya enggan melakukannya.
Maka meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan, Widya, Ayu, Bima dan Nur matanya melihat sekeliling. Khawatir, dua orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, dua orang muncul, menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka. Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi, bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. Disinilah cerita ini dimulai. Mobil berhenti di jalur masuk hutan, menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota. Tanpa terasa hari sudah mulai petang. Ditambah area dekat dengan hutan, membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki paruh baya dengan motor butut. "Cuk, sepeda entah," kata Wahyu spontan. Saat itu ada yang aneh, entah disengaja atau tidak. Ucapan yang dianggap biasa di kota tersebut ditanggapi lain oleh lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya saja, yang memperhatikan semua sedetail itu hanya Widya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis, jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri, mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih, tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu. Setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari. Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh, apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi sepi. Namun, kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini, rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jauh sayup-sayup terdengar sebuah suara. Suara familiar dengan tabuhan kendang dan gong, diikuti suara kenong. Kompyang membaur menjadi alunan suara gamelan. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. "Mrene rek," teriak Ayu. Di sampingnya berdiri seorang pria, wajahnya tenang dengan kumis tebal, mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. "Kenal no, niki Pak Prabu, kepala desanya. Koncone masku, Pak Prabu, niki rencang kulo yang dari kota, mau melaksanakan kegiatan KKN di kampung panjenengan." Yang artinya, "Kenalkan, ini Pak Prabu, kepala desa teman kakakku. Pak Prabu, ini teman saya yang dari kota, yang rencananya mau KKN." Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya kenapa desanya harus sepelosok ini. Dengan tawa sumringah, Pak Prabu menjawab, "Pelosok yuk nopo toh mbak, jarak ke dalan gede cuma setengah jam kok." Yang artinya, pelosok bagaimana maksudnya mbak, bukannya jarak jalan besar hanya 30 menit.
Tatapan bingung Widya disambut tatapan bertanya oleh semua temannya. Seolah pertanyaannya kok membingungkan. Mbak E paling pegel. Wes tak anter nang di sedoyo bakal tinggal. Mbaknya mungkin capek, jadi mari tak antar ke tempat di mana nanti kalian tinggal. Di tengah kebingungan itu, Ayu menegur Widya. Maksudmu opo to Wid? Takon koyo ngunu. Ngarai sungkan ae. Yang artinya, maksudnya bagaimana Wid? Kok kamu tanya seperti itu? Membuat situasi jadi sungkan. Di situ, Widya menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya sering kali dipakai untuk posyandu. Tapi sudah diubah sedemikian rupa. Meski beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada bayang ranjang tidur beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan, menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar, Widya pun menjelaskan maksud ucapan kepada Pak Prabu. Karena sepanjang perjalanan, bila dirasakan oleh Widya sendiri, itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur lebih memilih untuk diam. Ngene, awakmu krungu ora? Nang dalan alas mau, ono suara gamelan. Gini, kamu dengar apa tidak? Di jalan tadi, ada suara orang memainkan gamelan. Ya, palingan ada warga yang mengadakan hajatan, apalagi. Berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngiri sembari berbicara lirih. Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, "Mbak, tidak mungkin ada desa lain di sini. Tidak mungkin ada acara di dekat sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau dengar suara gamelan itu pertanda buruk." Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. "Nur, jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya kamu ikut observasi di kampung ini sama aku. Belum sehari kamu sudah ngomong yang gak masuk akal begini." Ayu pergi meninggalkan Widya dengan Nur. Saat itu, Nur mengatakan, "Mbak, aku juga dengar suara gamelan itu. Masalahnya, aku juga lihat ada yang menari di jalan tadi." "Astagfirullah," kata Widya tidak percaya. Nur menatap nanar Widya. Air matanya sudah seperti memaksa keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. "Benar kata ibunya tempo hari. Air selalu mengalir ke arah timur, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu, antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini Widya harus tinggal di hutan paling timur." Cerita Nur dan Widya tentang suara gamelan itu di sepanjang perjalanan tadi masih awalnya saja. Ibarat sebuah kopi, masih sampai di rasa yang paling manis, belum sampai di rasa yang paling pahit. Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu. Meski hanya sekedar suara, berbeda dengan Nur, temannya, ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif. Memang, sejak awal Nur yang paling berbeda di antara yang lain. Hanya dia seorang yang mengenakan jilbab, dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri. Nur yang paling religius karena setahu dia sendiri, Nur jebolan pondok pesantren ternama di kota. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. "Nur," kata Widya masih menenangkan. "Nur, bisa nggak cerita ini jangan sampai menyebar ke teman-teman? Kan jadi nggak enak kalau sampai warga desa dengar, apalagi kita di sini itu sebagai tamu. Insya Allah semua akan baik-baik saja ya."
Nur mengangguk meski enggan menjawab kalimat Widya. Dan malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya, rombongan sudah berkumpul sesuai janji Pak Prabu. Hari ini akan keliling desa, melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari. Sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak sendiri-sendiri. Ngene iki, walaupun saya tinggal nang kene, aku yo pernah kuliah lo dek. Sarjana lagi, kata Pak Prabu. Bahasanya medok, campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu, wahyu menimpali. Iku lo, rungkono bapake, walaupun wong deso gak lali kuliah. Yang artinya, itu loh, dengarkan bapaknya, walaupun orang desa tidak lupa kuliah. Wahyu melanjutkan, bapake ambil apa dulu, perhutanan ya? Bukan, kata beliau santai, pertanian. Lah, ra ono sawah nang kene, piye toh pak? Yang artinya, lah di sini nggak ada sawah, gimana sih pak? Ya memangnya sampean pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah? Jawaban Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya melirik Nur. Dia sudah bisa ceria lagi, melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di pemberhentian pertama, sebuah pemakaman desa. Aneh, itu yang pertama kali dipikirkan Widya. Atau mungkin serombongan orang di setiap nisan ditutupi oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi pohon beringin dan di setiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada lengkap sesajen yang di depannya. Nur yang tadi ikut tertawa tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya, seolah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. Mohon maaf pak, ini kenapa ya kok? Belum selesai Widya bicara, Pak Prabu memotongnya. Saya tahu apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya, kok nisannya ditutupi pakai kain gitu toh? Widya mengangguk, rombongan menatap serius Pak Prabu. Terkecuali Wahyu dan Anton. Terdengar mereka sayup tertawa kecil. Ini itu namanya sangkarso, kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman, terang Pak Prabu, yang jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak puas. Sampai-sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir. Namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola, Pak. Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan, tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah dan tak tertebak. Semoga saja kalian tahu yang diomongkan ya. Kalimat Pak Prabu seperti penekanan yang mengancam. Setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak Bima langsung merespon dengan meminta maaf. Namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak, bisa lanjut ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya adalah sinden, kolam tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai, inginnya Pak Prabu. Sinden dan sungai bisa dihubungkan jadi semacam jalan air. Tanpa terasa, hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan. Memberinya sampel warna merah sampai biru. Dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun tetap saja, selama perjalanan, Widya banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali.
Ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempeh, lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana. Ditambah bau kemenyan membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Nur, setelah dari sinden, ia izin kembali ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela Bima yang mengantarkannya. Jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan. Tipak tilas, kalau kata Pak Prabu, sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap diikat oleh jarul kuning, layaknya pernikahan. "Kenapa tidak boleh, Pak?" tanya Ayu penasaran. Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban namun ia enggan mengatakannya. "Itu adalah hutan belantara, nggak ada apa-apanya, hanya mempertimbangkan. Takutnya kalau kalian ke sana, hilang, tersesat. Lalu bagaimana?" Sekali lagi, jawaban itu cukup membuat Widya yakin itu bukan yang sebenarnya. Namun, perasaan merinding melihat jalanan setapak itu nyata. Observasi berakhir ketika Pak Prabu mengantar rombongan kembali ke rumah beliau. Ketika kembali, Wahyu dan Anton bertanya, "Di mana kamar mandi?" Ia tidak menemukan tempat itu di tempat mereka menginap. Rupanya setiap rumah di desa ini tidak ada satupun yang punya kamar mandi. Alasan kenapa tidak ada satupun rumah yang memiliki kamar mandi adalah karena sulitnya akses air. Tapi Pak Prabu menjelaskan, di bagian selatan sinden, samping sungai, ada sebuah bilik dengan kendi besar di dalamnya. Di sana bisa digunakan untuk mandi. Tidak berhenti di situ, Pak Prabu mengatakan bahwa mulai hari ini, kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh, terutama untuk mandi anak-anak perempuan. Untuk anak laki-laki, bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air dari sungai. Semua anak tampak paham, meski muka Wahyu dan Anton tampak keberatan. Namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sekembalinya ke penginapan, Widya melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri rapat dengan semua anak, lalu kembali ke kamar untuk mengerjakan laporan. Sore menjelang malam, Nur sudah bangun. Saat itu juga Widya memintanya untuk mengantarkan dirinya pergi ke kamar mandi di bilik samping sinden. Awalnya Nur nampak tidak mau, tapi karena dipaksa, akhirnya ia pun ikut dengan catatan Nur adalah yang pertama masuk bilik. Widya setuju. Ia nggak berpikir aneh-aneh. Selama perjalanan, ia melihat setiap rumah yang dilewati, rata-rata sama. Langit sudah merah. Dan setelah menempuh jarak lumayan, akhirnya mereka sampai di sinden. Bangunan sinden itu menyerupai candi kecil. Bedanya, kolamnya persegi 4 dengan air yang jernih tapi berlumut. Setelah mencari-cari dari sinden, ketemulah bilik itu tepat di samping pohon asem, yang besar sekali, rindang tapi mengerikan. Sempat ragu, tapi Widya bilang lanjut. Rupanya benar, ada kendi besar di dalam bilik itu. Air juga sudah penuh di dalam kendi. Nur pun masuk, sementara Widya menunggu di depan bilik. Matanya tidak bisa melepaskan diri dari bangunan sinden yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya ada sesajenan itu. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari Nur. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, Widya baru sadar ada aroma kemenyan di dekat tempatnya berdiri. Ditelusurilah wewangian itu. Benar saja, di samping pohon asem itu pun ada sesajenan.
Yang lebih parah, bara dari kemenyan baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, Widya kembali ke pintu bilik. Dan dari dalam, sudah tidak ada terdengar suara air bilasan. "Nur, Nur," teriak Widya sembari menggedor pintu kayu. Anehnya, hening. Tidak ada jawaban dari dalam. Masih berusaha memanggil, terdengar sayup suara lirih. Lirih sekali sampai Widya harus menempelkan telinganya di pintu bilik. Suara orang sedang berkidung. Kidungannya sendiri menyerupai kidung Jawa. Suaranya sangat lembut, lembut sekali seperti seorang biduan. "Nur, buka Nur, buka." Spontan Widya menggedor pintu dengan keras. Dan ketika pintu terbuka, Nur melihat Widya dengan ekspresi wajah panik. "Kenapa sih, Wid?" Ekspresi ganjil Widya membuat Nur kebingungan. Terlebih mimik wajah mencuri pandang bagian dalam bilik. "Ayo cepat mandi, ganti biar aku yang jaga di luar." Kaget, Widya sudah ragu. Melihat samping bilik ada sesajen. Widya tidak tahu apa harus cerita ke Nur soal itu. Namun dengan ragu, Widya akhirnya bergegas masuk bilik, menutup pintu. Bagian dalam bilik sangat lembab. Kayu bagian dalamnya sudah berlumut hitam. Di depannya ada kendi besar. Setengah airnya sudah terpakai. Meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa dengan gagang kayu jati yang diikat dengan sulur. Widya mulai membuka bajunya perlahan. Masih terbayang nyanyian kidung tadi. Widya mencuri pandang. Ia tidak sendiri. Suasananya seperti ada sosok yang melihat dan mengamatinya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, sosok itu seperti wajah seorang wanita nan cantik jelita. Masalahnya, Widya tidak tahu siapa pemilik wajah. Ia berdiri di depan kendi. Bajunya sudah tertanggal, meraih air pertama yang membasuh badannya. Widya merasakan dingin air itu membilas badannya. Sunyi, sepi. Nur tidak bersuara di luar bilik, memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan matanya, dan setiap ia memejamkan matanya, terbayang wajah cantik dan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Siapa pemilik wajah cantik itu? Kemudian kidung itu terdengar lagi. Widya berbalik, mengamati suaranya dari luar bilik, tempat Nur berdiri seorang diri. Apakah Nur yang sedang berkidung? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi di sore itu, di perjalanan pulang, Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi, seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, "Nur, kamu bisa bersenandung lagu Jawa ya?" Nur mengamati Widya, kemudian ia diam. Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Widya. Ia seperti membawa rahasianya sendiri, tanpa mau membagi rahasia itu. Karena cerita ini sangat panjang, saya memutuskan untuk melanjutkannya di part 2. Klik tombol like dan subscribe-nya, support channel ini biar terus berkembang dan membagikan cerita-cerita menarik lainnya.